Halo semua, apa kabar? Namaku Peggy. Senang berjumpa dengan kalian. Where are you come from, sir? Aku dari Belanda. Belanda. I'm from the Netherlands. And get people known, and that's why I studied Bahasa Indonesia. Bukan di negara kita saja. 6 negara besar di dunia ini warganya lancar berbicara bahasa Indonesia. Setiap negara pastinya mempunyai bahasa resminya masing-masing. Begitu pula dengan Indonesia. Namun pernahkah kamu membayangkan kalau ada beberapa negara di dunia dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia? Menurut data Wikipedia, bahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Donat. 비슷하네요. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Terlepas dari hal itu, ternyata ada beberapa negara di dunia di mana penduduk lancar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ada negara yang memasukkan sebagai kurikulum pendidikan, ada yang melalui pertukaran budaya, bahkan ada yang berprofesi sebagai penutur bahasa Indonesia. Berikut ini daftar negara yang penduduk aslinya lancar berbahasa Indonesia. Nama saya Jess. Nama Jesse. Australia. Di urutan pertama yakni negara Australia. Di Australia banyak penduduk lokal yang mampu berbicara bahasa Indonesia. Selain menjadi negara tetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama. Di beberapa wilayah Australia, kita akan mudah menemukan orang-orang yang lancar berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dari SMA, tapi saya belajar sendiri waktu itu dengan pakai buku yang saya pinjam. Bukan cuma itu, bahasa Indonesia justru menjadi pelajaran wajib bagi siswa hingga kelas 7. Dilansir melalui laman CNN Indonesia, University of Southern Queensland dan Birchman Anglican School yang terletak di ibu kota Canberra menjadi contoh instansi pendidikan di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib. Ada fakta unik lainnya, di beberapa sekolah di Australia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Salah satu sekolah di Australia yang bernama Loyola College di daerah Watsonia menjadi salah satu sekolah dengan program unik yang menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas agama. Kabar baiknya, sudah ada 4 angkatan yang mengikuti pelajaran agama yang disampaikan dengan bahasa Indonesia di sekolah Katolik ini. Keren banget ya. Selamat siang semua. Hari ini kami pergi ke restoran ayam penyet Ria. Kami naik bis ke restoran ayam penyet Ria. Jepang. 始まりました。はい、ということで私たちは今インドネシアに来ています。Nomor 2 adalah Jepang. Negeri Sakura ini menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan. Bahkan, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di universitas yang ada di Jepang. Salah satu perguruan tinggi Jepang, University of Foreign Studies, membuka jurusan bahasa Indonesia. Kenapa ada besar bakso, kecil bakso? Tanya Mbak. Iya, memang sengaja di mix. Sengaja campur. Rasa beda? Tidak, sama. Sama aja. Bentuknya beda. Taiwan. Ada Mandarin, ada bahasa Inggris, sama ada bahasa Indonesia. Jadi kalian misalnya yang udah nggak ngerti Mandarin, nggak ngerti Inggris juga, nah masih bisa sekolah di sini gitu. Nah ini masih ada bahasa Indonesianya. Sama seperti Australia, Taiwan juga memasukkan prodi bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikannya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi kurikulum wajib murid sekolah dasar di Taiwan. Hal ini mulai berlaku sejak Agustus 2019 lalu. Semua murid sekolah dasar di Taiwan diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 7 bahasa Asia Tenggara. Di antaranya ada bahasa Indonesia. Sejumlah pakar menilai kebijakan ini menyoroti kemampuan Taiwan dalam menerima budaya kaum migran, tapi sejumlah orang tua justru khawatir bahasa Inggris akan dikesampingkan. Kementerian Pendidikan Taiwan menuturkan, 7 bahasa yang bisa dipilih untuk dipelajari mencakup bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Melayu, dan bahasa Tagalog. Selain itu, murid-murid di Taiwan juga mempelajari bahasa Hokkien, Hakka, atau bahasa asli suku di Taiwan. Untuk mengajarkan bahasa-bahasa ini, kementerian telah menggelar pelatihan untuk 2.000 guru paruh waktu. 我跟你说，艺术啊，有份数，有份。
1分，恭喜你有1分！哇，等一下，我们先掌声鼓励一下。 Korea Selatan. Nah, kalau di Korea Selatan memang bukan rahasia lagi, malah menjadi tren mahasiswa di Korea memilih program studi bahasa Indonesia. Idol K-pop mendunia berasal di Korea Selatan, warganya sangat terbuka untuk belajar bahasa asing dan salah satunya bahasa Indonesia. Oh iya, aku mau kasih tahu tata krama di Korea yang penting banget waktu makan. Sebelum makan kita harus bilang 잘 먹겠습니다. Beberapa universitas di Korea Selatan mencantumkan program studi bahasa Indonesia seperti Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Hawaii. Aku lagi ada di University of Hawaii at Manoa. Sebetulnya suasana di Hawaii ini sangat-sangat membuat nyaman dengan Indonesia ataupun Jepang. Bagaimana dengan Hawaii? Ya, Hawaii bukan hanya tertarik dengan bahasa kita saja. Negara ini menjadi salah satu negara di dunia yang tertarik mempelajari kebudayaan Indonesia. Yang tadi kesini keliling lihat, oh kok ada kipas gitu kan? Kayak di Indonesia banget. Gitu. Iya. Surprise. Iya, surprise. Mungkin tak banyak yang tahu bila masyarakat Hawaii cukup serius dalam mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya, beberapa pengajar ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Bahkan di University of Hawaii at Manoa, bahasa Indonesia turut menjadi mata kuliah yang dipelajari mahasiswa. Amerika dan Eropa tercatat sebagai negara dengan penutur bahasa Indonesia terbanyak ketiga. Mengutip dari laman Detik Edu, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan, persebaran jumlah penutur Indonesia di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 2 juta penduduk. Sementara jumlah pembelajar bahasa Indonesia penutur asing di Amerika dan Eropa tercatat sebanyak 10.548 orang. Selain itu, terdapat total 142.484 orang asing yang sedang mempelajari bahasa Indonesia. Badan Bahasa juga telah mendirikan lembaga belajar bahasa Indonesia di 47 negara guna mempromosikan bahasa Indonesia pada kancah internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Nah, itu dia deretan negara dengan penduduk aslinya yang bisa berbahasa Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia di kancah internasional, tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan nilai jual Indonesia di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan caranya sendiri, bahasa Indonesia ini sekarang sudah dikenal di seluruh dunia. Dan ada beberapa negara yang tercatat di sini adalah 6 negara yang dengan serius warganya diminta untuk belajar bahasa Indonesia. Karena ini adalah salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang memang harus diambil oleh para mahasiswa jika mereka pelajar ya. Dan juga para murid-murid kalau memang dia masih sekolah mungkin tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, ini bukan suatu hal kebetulan ya, kenapa bahasa Indonesia menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk dipelajari. Yang pertama adalah minat. Minat di sini tumbuh ketika mereka mengenal Indonesia dengan lebih jauh, terutama di bidang pariwisata, kemudian juga di bidang kuliner ya, tentang makanannya, kemudian di budayanya, serta alamnya, yang banyak dijadikan semacam objek wisata ataupun menjadi bahan untuk konten kreator. Nah, dengan adanya internet yang memudahkan bagi kita semua untuk berkomunikasi di seluruh dunia, maka hal ini telah menjadi satu tren baru bagaimana orang-orang dari luar negeri merasa harus bisa bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan juga sumber daya manusianya yang sangat besar juga. Dan jumlah penduduknya yang mencapai 280 juta orang kurang lebih ya. Nah, ini menjadikan daya tarik. Karena apa?
Karena ketika mereka bisa berbahasa Indonesia, lalu negara mereka ada hubungan bilateral, perekonomian dan politik dengan Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan ada perusahaan-perusahaan atau membuat suatu kerjasama antara kedua negara sehingga tenaga mereka dibutuhkan di Indonesia, dan dengan bisa bahasa Indonesia mereka akan bisa dengan lancar untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Tentu ini adalah peluang yang tidak mau mereka lewatkan juga ya. Nah, dengan demikian bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang cukup penting di beberapa negara. Nah, yang tercatat saat ini ada beberapa negara besar yang sudah mengadopsi bahasa Indonesia ini supaya rakyatnya bisa berkomunikasi dengan baik di negara mereka sendiri, ya. Nah, di antaranya yang pertama tadi disebutkan bahwa ada negara Australia. Di Australia ini sudah sangat terkenal bahwa bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum di sekolah maupun di universitas. Kemudian ada Jepang, ya kita tahu sendiri Jepang juga bisa kita buktikan dengan banyaknya konten kreator yang dari Jepang ini sudah lancar berbahasa Indonesia. Kemudian ada juga Taiwan, ya. Kemudian juga ada Korea Selatan, di mana kita juga bisa melihat banyak sekali konten kreator yang berasal dari Korea Selatan, dan bahkan ada beberapa warga yang awalnya menjadi konten kreator dari negara Korea Selatan sekarang sudah bekerja di Indonesia. Di antaranya adalah menjadi dosen bahasa Korea, ya. Nah, ini adalah bukti bahwa memang dengan mereka menguasai bahasa Indonesia itu menciptakan peluang untuk bisa memiliki usaha. Dan kalau menjadi konten kreator ini juga sangat mudah sekali di Indonesia, karena begitu dia membuat konten di Indonesia, ya itu kebanyakan adalah menjadi konten yang luar biasa, yang banyak pengikutnya. Kenapa? Karena keanekaragaman Indonesia yang tidak akan habis-habisnya dijadikan bahan konten. Nah, kemudian juga ada negara seperti di Eropa, ya ini pun sudah mulai, terutama di Amerika, kemudian di Inggris, ya ini pun sudah memulai untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dianggap penting ya di dalam dunia berpolitik dan perniagaan dewasa ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia ini dengan dukungan dari pemerintah melalui konsulat-konsulat dan duta besar yang ada di seluruh dunia yang memang sudah mewajibkan bahasa Indonesia harus dikembangkan, harus dimulai dari kedutaan besar Indonesia yang ada di seluruh dunia. Dan bukan hanya itu saja, tetapi budaya pun ya itu pun harus mulai diperkenalkan mulai dari kedutaan besar, termasuk tadi adalah di Hawaii ya. Bahkan Hawaii sendiri sudah juga memberikan kemudahan untuk mengenal budaya Indonesia itu sendiri di negara atau di wilayah Hawaii kepulauan ya. Nah, silakan pendapat teman-teman tulis di kolom komentar mengenai perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat, semakin maju. Bahkan di Korea Selatan ya, petunjuk jalan di stasiun-stasiun itu selain menggunakan bahasa Korea, bahasa Inggris, ternyata juga ada menggunakan bahasa Indonesia, sehingga memudahkan para turis Indonesia ketika datang ke daerah Korea Selatan ya. Dalam hal ini negara Korea Selatan ya. Nah, sebelum Pade akhiri, ada disclaimer sedikit ya, bahwa kalau kita memberikan komentar usahakan menggunakan kata-kata yang santun ya, karena kalau kata-katanya terlalu kasar ini akan diblokir oleh YouTuber, sehingga komentar kalian itu tidak akan ditampilkan oleh YouTube ya, itu tidak akan ditampilkan. Nah, itu aja dari Pade, cukup sekian. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.